Halo semuanya, selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Oke, sebelumnya bagaimana kabar? Oke, kita tunggu beberapa detik untuk memulai kelas ini. Sekarang kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Nah, apa sih polinomial itu? Jadi polinomial atau sering juga disebut sebagai suku banyak, sesuai namanya adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, jadi ciri dari bentuk suatu polinomial adalah selalu memiliki pangkat bulat positif. Secara umum, polinomial dalam X dan berderajat N dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi ini bentuk umum dari polinomial yang di highlight warna kuning ini. Nah, dengan keterangannya sebagai berikut. N merupakan bilangan bulat positif, di mana AN tidak boleh sama dengan 0. Jadi koefisien yang pertama itu nggak boleh sama dengan 0, karena koefisien yang pertama ini menunjukkan untuk menunjukkan derajat dari polinomial tersebut kan. Kalau misalkan AN-nya 0, derajatnya berarti kan jadi misalkan 0x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 5 misal. Nah, itu gak bisa dikatakan berderajat 4 karena biasanya kalau koefisiennya 0, bentuk tersebut akan hilangkan dari sederetan polinomial tersebut. Nah, jadi makanya koefisien yang pertama itu koefisien yang suku dengan pangkat tertinggi itu nggak boleh 0. Terus AN sampai A1 itu merupakan disebut sebagai koefisien polinomial yang merupakan anggota bilangan real. Nah, sedangkan A0 itu disebut sebagai suku tetap atau konstanta, yaitu konstanta itu angka yang tidak memiliki variabel dan merupakan anggota bilangan real juga. Nah, dalam polinomial ada juga yang dinamakan derajat. Nah, jadi derajat suatu polinomial dalam X misalnya adalah pangkat tertinggi dari X dalam polinomial tersebut. Nah, biasanya bentuk polinomial itu selalu ditulis dalam pangkat turun ya. Kalau kita lihat dalam bentuk umumnya juga ditulis dalam bentuk pangkat turun. Oke, selanjutnya. Nah, misal kita masuk ke contoh soal nih. Manakah bentuk berikut yang merupakan polinomial? Harus kita ingat terlebih dahulu bahwa bentuk polinomial selalu memiliki pangkat yang bulat dan positif. Nah, kita lihat yang bagian A ini. Yang bagian A ini kan kita lihat pangkatnya ini semuanya bulat positif juga ya. Nah, artinya yang A ini merupakan polinomial. Nah, sedangkan yang B kita lihat nih, yang 3 per X. 3 per X kalau kita ubah menjadi 3X pangkat min 1. Nah, karena ada suku dengan pangkat yang bukan bilangan positif, nah artinya ini bukan merupakan bentuk polinomial. Nah, terus yang C. Yang C ini juga merupakan polinomial kan. Kalau kita lihat pangkat-pangkatnya itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, meskipun di sini nggak ada pangkat 2-nya ya kalau kita susun
dengan pangkat sebagai bentuk pangkat turun. Nah, meskipun ini gak ada angka 2, nah sebenarnya ini ada, tapi koefisien dari 2-nya sendiri itu adalah 0. Koefisien dari x kuadrat maksud saya itu adalah 0. Nah, kita lihat lagi yang D. Yang D ini apakah bentuk polinomial atau bukan? Kita lihat, yang pertama ini udah benar positif, yang ini juga positif. Tapi kita lihat nih, yang akar X. Akar X ini kalau kita ubah menjadi X pangkat setengah, karena 1/2 merupakan bentuk pecahan, bukan bentuk bilangan bulat, maka yang D ini bukan merupakan bentuk polinomial. Gitu. Oke, next kita lanjut ke contoh soal 2. Yang ditanyakan itu adalah suku-suku berikut koefisiennya. Suku-suku itu apa sih? Jadi variabel-variabel yang berbeda dari bentuk polinomial tersebut. Kita lihat. Nah, suku-sukunya ini kan tadi dalam bentuk pangkat turunnya. Berarti kita lihat dulu yang paling besar itu pangkatnya itu x pangkat 4 ya. Berarti ini suku pertama itu x pangkat 4 koefisiennya 1, x pangkat 3 koefisiennya negatif 6, x pangkat 2 karena gak ada di sini artinya koefisiennya 0, x koefisien 5, dan x pangkat 0 koefisiennya 7. Nah, yang selanjutnya ditanyakan derajat dan konstantanya. Konstanta itu adalah koefisien yang tidak memiliki variabel atau yang memiliki suku x pangkat 0 tadi, yaitu 7. Nah, sedangkan derajatnya kita lihat pangkat terbesarnya, berarti polinomial tersebut berderajat 4. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah operasi aljabar pada polinomial. Nah, pada dasarnya, sifat-sifat operasi bilangan real juga berlaku pada operasi polinomial, karena polinomial memuat variabel yang merupakan suatu bilangan real yang belum diketahui nilainya. Nah, yang pertama ini operasi penjumlahan dan pengurangan polinomial. Cara menjumlahkan dan melakukan operasi pengurangan pada polinomial itu adalah dengan cara mengelompokkan suku-suku sejenis. Jadi, misalkan suku x pangkat 3 dikelompokkan dengan suku x pangkat 3. Nanti koefisiennya dioperasikan baik melakukan operasi pengurangan ataupun penjumlahan. Nah, seperti bisa dilihat di contoh berikut ini. Ada dua bentuk polinomial yaitu px dan qx. Nah, kita lihat px ini mempunyai suku-suku yaitu x pangkat 3, x pangkat 2, x, dan konstanta. Sedangkan qx berderajat 2 kan. Nah, artinya kita jumlahkan yang x kuadrat dengan x kuadrat, yang x dengan x, yang konstanta dengan konstanta, dan yang x pangkat 3, kalau misalkan nggak ada temannya berarti langsung aja ditulis x pangkat 3-nya. Gitu. Yang selanjutnya perkalian polinomial. Nah, dalam perkalian polinomial biasanya berlaku sifat distributif atau penyebaran. Nah, selain itu dalam perkalian polinomial yang harus kita ingat bahwa hasil dari perkalian dua polinomial adalah bentuk polinomial berderajat. Jadi misalkan yang pertama itu bentuk polinomialnya itu x pangkat n ya, x pangkat m atau berderajat m. Nah, yang kedua itu berderajat n, artinya hasil perkalian dari bentuk polinomial berderajat m dan bentuk polinomial berderajat n adalah bentuk polinomial berderajat m tambah n. Jadi, hasilnya itu pasti berderajat jumlah dari derajat kedua bentuk polinomial yang dikalikan. Nah, contohnya bisa dilihat di slide berikut. Jadi, ini di sini berlaku sifat distributif. Nah, kita lihat fx dikali dengan gx. Nah, si fx ini, nah kita sebar nih. Jadi, x pangkat 3 dikali gx ditambah x pangkat 2 dikali gx dikurangi 3x dikali gx ditambah 1 dikali gx. Nah, selanjutnya tinggal dioperasikan sehingga didapatlah x pangkat 6 dikurangi 3x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 1. Yang selanjutnya adalah kesamaan polinomial. Nah, polinomial dikatakan sama jika
koefisien dari variabel berpangkat sederajat adalah sama. Nah, contohnya bisa kita lihat, misal, diketahui suku banyak ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 6x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Nah, untuk menentukan koefisien a, b, dan c, maka yang harus kita ingat bahwa kesamaan polinomial itu artinya koefisien dari variabel berpangkat sederajat adalah sama, yang artinya koefisien dari x kuadrat haruslah sama di kedua ruas. Artinya, kalau kita lihat dalam contoh soal berikut, A sama dengan 6, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 3. Nah, itu yang dimaksud dengan kesamaan polinomial. Yang selanjutnya adalah nilai polinomial. Ada dua cara untuk menentukan nilai polinomial, yaitu yang pertama, metode substitusi. Nah, sesuai namanya, metode substitusi adalah mensubstitusikan atau menginput nilai yang akan dicari ke dalam menginput nilai yang akan dicari ke dalam bentuk polinomial. Nah, misal di contoh ini ada bentuk polinomial fx, yaitu x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 5. Nah, akan dicari nilai fx untuk x sama dengan 3. Maka tinggal kita substitusikan nilai x sama dengan 3 ke dalam persamaan, sehingga didapatlah seperti pada gambar berikut. Yang kedua adalah dengan cara skema Horner. Nah, cara skema Horner ini, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat langsung ke contohnya. Ada suku banyak fx sama dengan 5 dikurangi x kuadrat ditambah 3x pangkat 4 untuk x sama dengan negatif 1. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah bentuk polinomial tersebut ke dalam bentuk pangkat turun, menjadi 3x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah 0x ditambah 5. Nah, kenapa harus diubah dulu ke dalam bentuk pangkat turun? Karena ini merupakan nantinya akan berpengaruh kepada hasil dari nilai polinomial tersebut. Nah, setelah kita dapatkan pangkat turunnya, kita ambil koefisiennya secara berurutan. Lalu letakkan di baris pertama skema Horner itu. Nah, kita lihat koefisiennya adalah 3, 0, negatif 1, 0, dan 5. Nah, sedangkan yang di sisi paling kiri, kita lihat ada negatif 1. Nah, negatif 1 itu adalah nilai X yang akan kalau tadi di metode substitusi yang akan disubstitusikan ya, yang akan dicari nilai fx-nya. Nah, setelah itu langkahnya adalah koefisien yang pertama, yang 3 itu kita letakkan di bawah. Nah, yang 3 itu lalu dikalikan ke negatif 1. Nah, lalu letakkan di bawah koefisien yang selanjutnya di sini. Nah, 3 kali negatif 1, negatif 3. Setelah itu jumlahkan dengan koefisien yang kedua, 0. Nah, 0 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 3. Hasil ini dikalikan lagi dengan negatif 1, lalu letakkan di posisi yang sama, di sisi kanan dari angka tadi, hasil perkalian tadi. Nah, atau di bawah koefisien yang selanjutnya, koefisien negatif 1 tadi. Nah, negatif 3 kali negatif 1 itu kan 3, lalu tambahkan dengan koefisien tadi negatif 1. Berarti 3 tambah negatif 1 tambah 3 hasilnya 2. Nah, selanjutnya ikuti langkah yang sama. 2 dikali negatif 1. Letakkan di bawah koefisien selanjutnya, lalu jumlahkan dengan koefisien itu. Hasilnya negatif 2, kalikan lagi kalau belum selesai dengan negatif 1 lagi. Nah, didapat 2 ditambah 5 hasilnya 7. Nah, artinya nilai polinomial tersebut untuk x sama dengan negatif 1 adalah 7. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini.